Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasana Piliang, NIM 21010702017, kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan perbankan syariah. Adapun topik pembahasan saya pada video kali ini yaitu yang pertama pengertian bank syariah, yang kedua perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan yang ketiga produk bank syariah. Masuklah kita ke materi yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung ngohar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Secara umum, bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip Islam, yakni keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme, serta tidak mengandung riba. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Karnain Purwatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Materi yang kedua yaitu tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip pelaksanaan bank konvensional mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, prinsip perbankan syariah mengacu pada hukum Islam termasuk pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip yang Islami. Perbedaan yang kedua yaitu tentang sistem operasional. Bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung, karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Maka dari itu, sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini, pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Sedangkan bank konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Perbedaan yang ketiga yaitu pengawas kegiatan. Sebenarnya pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi yang membedakan terletak pada pihak pengawasnya. Semua aktivitas bank konvensional umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawas kegiatan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Perbedaan selanjutnya itu hubungan antara nasabah dan bank syariah. Hubungan antara nasabah dan bank syariah
hubungan antara nasabah dan bank. Hubungan antara nasabah dan bank syariah terbagi ke dalam 4 jenis, di antaranya penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Jika menggunakan akad murabahah, istisna, dan salam, sementara itu pada akadnya musyarakah dan mudharabah, maka hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Sedangkan bank konvensional yaitu debitur dan kreditur. Perbedaan selanjutnya yaitu pengolahan dana. Bank syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam. Sedangkan bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Bank syariah melakukan selanjutnya kesepakatan yang berlaku. Bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Pada perbankan syariah terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah bisa sah. Sedangkan bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum dan nasional. Perbedaan selanjutnya itu pembagian keuntungan. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Akan tetapi dengan bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Materi yang selanjutnya yaitu produk bank syariah. Adapun produk bank syariah yang pertama yaitu al-wadi'ah. Al-wadi'ah merupakan simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik itu perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila pihak penyimpan menghendaki. Penerima simpanan disebut sebagai yad al-amanah, yang berarti tangan amanah. Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada simpanan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pembiayaan dengan bagi hasil atau penyaluran dana. Apabila penyaluran dana dalam bentuk umum disebut dengan kredit, maka penyaluran dana dalam bank syariah disebut dengan pembiayaan. Keuntungan bank syariah dari produk pembiayaan diperoleh dari sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan melalui 4 akad utama, yaitu yang pertama al-musyarakah, artinya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mudharabah, yang artinya akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama berperan sebagai penyedia seluruh modal dan pihak kedua berperan sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang ada di dalam kontrak. Jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola.
Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu muza'arah, yang artinya akad kerjasama pengolahan pertanian lahan akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan tertentu dari hasil panen. Yang keempat itu al-musaqah, merupakan bagian dari al-muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalannya tetap diperoleh dari presentasi pembagian hasil panen. Selanjutnya itu produk-produk bank syariah. Yang pertama yaitu Bai Al-Murabaha. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya 2018 karya Kasmir, Bai Al-Murabaha merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual lebih dahulu harus memberitahu harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, Bai As-Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Selanjutnya itu Bai Al-Istisna, adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayarannya. Kesepakatan harga bisa dilakukan dengan cara tawar-menawar, dan sistem pembayarannya bisa dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan. Sekian materi saya pada video kali ini. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.